Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah berkesempatan siang yang sangat cerah hari ini Allah pertemukan kita semua dalam kesempatan yang luar biasa. Welcome home, welcome taus Pak Menko Prof. Mahfud MD. Yang kami hormati juga kepada Pak Dubes. Welcome home juga Pak. Kenapa seperti itu? Pertama, welcome home karena Prof. Mahfud bukan figur yang baru buat PPMI Al-Ikhlas. Beliau sebelumnya sudah memberikan ceramah dan membersamai kita di beberapa acara, termasuk di bulan suci Ramadan beberapa waktu yang lalu. Dan kami yang muda-muda, anak-anak beliau dan cucu-cucu beliau sudah merindukan beliau sejak sebelum pandemi sebenarnya. Tapi alhamdulillah baru tahun ini beliau berkesempatan dan diberikan kesehatan. Semoga sehat terus, Prof. Kemudian Pak Dubes juga tetap welcome home. Beliau punya slogan KBRI rumah kita semua, Al-Ikhlas juga masjid kita semua. Tidak hanya welcome home karena Ananda, Mas Ikhwan juga bersama kami membantu Pak Komandan, Pak Hansah dan Pak Hasanul mengurus dan melayani jamaah PPM Al-Ikhlas di Amsterdam ini, baik ibadah yang rutin Ramadan maupun juga madrasah yang cucunda Prof. Mahfud juga alhamdulillah menjadi salah satu murid di masjid ini. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan Nabi Muhammad SAW, yang semoga pertemuan hari ini membawa kita mengingatkan kepada teladan beliau untuk selalu dimanapun dan kapanpun selalu bersama dalam lindungan Allah dan mendapat syafaat Rasulullah. Amin. Perkenankan saya Ahmad Karim akan menyampaikan kurang lebih rangkaian acara yang akan kita lalui pada kesempatan sore hari ini. Pertama tentunya kita mohonkan sambutan pada Pak Komandan, Pak Hansah, nanti juga dilengkapi oleh Pak Hasanul, unek-unek beliau, kemudian cerita seperti apa PPM Al-Ikhlas yang akan disampaikan beliau berdua. Nanti mohon dukungan lebih lanjut dari Pak Menko, juga kepada Pak Dubes dan delegasi khususnya dari Menko Polhukam, kira-kira seperti apa yang bisa dikembangkan dari PPM Al-Ikhlas ini. Kemudian setelah sambutan beliau, nanti kita langsung saja karena kangen kita sudah cukup lama menunggu beliau. Kita akan mendengarkan dialog dan silaturahim yang langsung dipimpin oleh Pak Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD. Kemudian juga kami berikan kesempatan kepada bapak-bapak, ibu-ibu terutama untuk menyampaikan unek-unek juga dan bertanya kepada beliau. Dan kita akhiri bersama dengan penutup. Semoga tidak akan terlalu lama karena agenda beliau masih padat, dan semoga acara kita lancar dan kita kembali dengan hikmah-hikmah yang banyak. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita awali acara kita pada kesempatan sore hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kami mohonkan kepada Pak Hansah untuk menyampaikan sambutan dan menyampaikan beberapa hal yang perlu kita dengarkan bersama, dan dilanjutkan juga nanti dengan Pak Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita aturkan kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan selama ini, nikmat rezeki, nikmat iman dan Islam,
nikmat udara yang cerah pada hari ini dan nikmat kedatangan tamu kita yaitu Bapak Menko Mahfud MD yang kami hormati. Pada Bapak Mayat Fas sebagai Duta Besar KBRI, kami juga ucapkan selamat datang di organisasi kita PPMI Al-Ikhlas yang sudah sekian kalinya alhamdulillah sudah menjadi bagian dari jamaah PPMI Al-Ikhlas Amsterdam. Kepada Bapak Atu Penerangan Sosial Budaya, kami ucapkan selamat datang, dan kepada staf delegasi bidang hukum dan politik yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu namanya, saya ucapkan selamat datang organisasi kami. Salam dan salam dan kami sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya dan beserta pengikutnya. Semoga kami ini termasuk pengikut yang soleh sampai akhir zaman. Amin ya alamin. Puji dan syukur sekali lagi kami ucapkan atas izin Allah SWT suatu kehormatan organisasi kami dikunjungi oleh Bapak Menko, Bapak Mahfud MD. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bersinggah di tempat kami. Saya mendengar bahwa Bapak sedang jalan-jalan ke Volendam dan ke tempat-tempat rekreasi. Terima kasih atas waktunya untuk melangkahkan kakinya ke organisasi kami dan berkenalan dengan jamaah. Alhamdulillah. Nah, perkenalkan, nama saya Hansa Iskandar Putra, generasi kedua yang telah dibesarkan di Belanda, lahir dan memang di Indonesia, tapi umur 5 tahun dibesarkan di Belanda di lingkungan PPME. Saya adalah generasi kedua yang dibesarkan oleh para guru-guru yaitu Pak Hambali Maksum, Pak Naf Asulhan, yang dimana di Den Haag Bapak mungkin sudah bertemu dan bercakap-cakap. Saya dibesarkan oleh beliau dan alhamdulillah saat ini saya menduduki posisi ketua bersama Pak Hassano sebagai wakil ketua. Alhamdulillah sudah 4 periode 3,5 saya menduduki posisi ini dan pengurusan ini sudah demisioner, masa kerjanya sudah selesai. Insya Allah mudah-mudahan ditemukan kandidat yang cocok dan pas untuk meneruskan misi dan visi Al-Ikhlas, insya Allah. Sedikit sejarah saya ingin sampaikan kepada Bapak bahwa organisasi kita ini, organisasi induk sudah berdiri 51 tahun, di mana salah satu pendirinya adalah Pak Gus Dur, Pak Presiden Republik Indonesia yang ke-3 atau keempat ya, keempat, Masya Allah. Dan beliau adalah salah satu dari 20 student yang waktu itu mendirikan PPMI, Persatuan Pemuda Muslim se-Eropa, dengan berbagai cabang. Pertama terdiri cabang Den Haag, dan tidak lama terdiri cabang Amsterdam, Rotterdam, Breda, dan Heemskerk. Saat ini sudah 5. Alhamdulillah. Dan organisasi Al-Ikhlas Amsterdam ini pada dasarnya sudah berdiri 51 tahun. Tahun 2000 terjadi suatu perpecahan di mana organisasi ini terbelah dua, sehingga kami sudah memiliki masjid tahun 2000 yang dibeli bersama. Akibat perpecahan itu kita tidak memiliki masjid lagi, sehingga Al-Ikhlas berdiri. Nama Al-Ikhlas itu berdiri tahun 2006, di mana gedung ini Pak kami beli tahun 2016 dengan bantuan salah satu dermawan yang sudah almarhum, yang sudah almarhum Bapak Rahmat, Bapak Anif. Bapak Anif Syah sudah 2 kali mengunjungi organisasi kami, dan adiknya Bapak Rahmat Syah juga mengunjungi organisasi kita, alhamdulillah. Dan beliau berdua itu sangat membantu organisasi kita, baik finansial, baik pemikiran, baik ide-ide, usul-usul yang kita bisa gunakan untuk masa depan jamaah kita, alhamdulillah. Sedikit lagi tentang sejarah, organisasi kita sudah beberapa kali menerima beberapa tokoh-tokoh dari Indonesia, dimulai dari Bapak Ma'ruf Amin, Bapak Wakil Presiden sudah pernah mengunjungi kami waktu itu dalam
posisi ketua MUI ya. Kedua yaitu Ibu Tri Risma Hari, Bu Risma dari Surabaya. Bapak Ganjar Pranowo, alhamdulillah, Gubernur Jawa Tengah. Bapak Muhammad Ridwan Kamil, Jawa Barat. Bapak Ari Ginanjar sudah di sini, alhamdulillah. Bapak Jazuli Juwaini, DPRI. Bapak Ustadz Salim Assegaf Al-Jufri, Ketua Dewan Surah PKS. Dan tentu Bapak Rahmat Syah sudah berkali-kali di sini, alhamdulillah. Organisasi kami terdiri dari 400 kepala keluarga, kalau dikumpulkan istri dan anak-anak kurang lebih 1.200 anggota. Dan pada saat-saat soal Idul Fitri dan sholat Idul Adha, kami harus menyediakan tempat sholat untuk kurang lebih 2.000 pendatang. Dan saat ini gedung ini tidak cukup untuk menerima tamu sebanyak itu, sehingga acara besar Idul Fitri dan Idul Adha kami menyewa gedung besar, gedung pesta, di mana bisa menampung 2.000 sampai 2.500 peserta. Tapi bukan di situ saja, kami punya rencana untuk merenovasi gedung ini menjadi yang lebih besar. Dan insya Allah dengan doa dan ibu bantuan akan terlaksana. Sedikit sejarah bagian saya, dan saya ingin memberikan kata sambutan kepada Pak Hasanul, wakil ketua saya, untuk menyampaikan apakah kegiatan kita, mungkin misi dan visi kita untuk di masa yang akan mendatang, proyek 2 tahun, 5 tahun, ataupun 10 tahun ke depan insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi fashrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Paling terhormat Bapak Menko Polhukam, Pak Profesor Mahfud MD, Bapak Dubes Pak Mayerfas, beserta seluruh jajaran dari staf Menko Polhukam, juga staf KBRI, Bapak Ibu semua, sesepuh, para pejuang PPM Al-Ikhlas yang insya Allah dimuliakan Allah SWT. Amin. Sedikit tambahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hansah, saya akan menyampaikan dari sisi misi dan tujuan PPM Al-Ikhlas beserta kegiatan dan beberapa departemen yang kami punyai. Tujuan kita, memang kita Pak, namanya di sini adalah Pusat Kebudayaan Indonesia, yang mana di dalamnya ada masjid. Kita tidak punya izin untuk menamai secara langsung masjid PPM Al-Ikhlas, karena di Belanda cukup sensitif untuk langsung meminta izin membuat gedung masjid. Maka dari itu kita menamakan gedung ini adalah Pusat Kebudayaan Indonesia, Indonesian Cultural Center, yang mana di dalamnya ada masjid. Tapi tujuan kita sebenarnya adalah ingin menyebarkan atau menjadi corong agama Islam, ya, khususnya buat warga Indonesia di Amsterdam dan sekitarnya, ya, Islam yang rahmatan lil alamin. Sedikit saya infokan juga bahwa kita ada beberapa departemen, tetapi yang menjadi pilar utama kegiatan di PPM Al-Ikhlas ada 2 Pak, yaitu bidang dakwah dan juga bidang pendidikan. Jadi bidang dakwah, insya Allah kita mempunyai kegiatan rutin, yaitu setiap Sabtu pertama di awal bulan kita selalu mengadakan istighosah, yang mana untuk bulan ini Juni kita lakukan di minggu pertama kemarin tanggal 4 Juni. Lalu ada kegiatan-kegiatan yang lain seperti pengajian ibu-ibu tiap Rabu, kita sebut Rabuan. Kemudian juga pengajian bapak-bapak, ibu-ibu tiap hari Minggu, sekaligus mengantarkan anak-anaknya untuk belajar agama Islam, belajar Quran di madrasah kita. Kita punya 3 kelas Pak,
kelas 1, kelas 2, kelas 1 sebelah sini, kelas 2 dan kelas 3 di atas. Kita bagi berdasarkan umur. Kelas 1 itu 6 sampai 8 tahun, kelas 2 9 sampai dengan 12, kelas 3 12 ke atas sampai dengan 18. Seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Ketua, cucu Pak Mahfud juga hadir di sini sebagai santri kelas 2 ya, Ra ya? Ira kelas 2 bukan? Atau kelas 1? Iranya malu. Ya, alhamdulillah sudah hampir setahun lebih mungkin Ira mengikuti santri di sini. Dan kegiatan yang lain kita juga punya departemen. Kita juga punya afdeling atau departemen sport, di mana afdeling sport ini banyak membawa nama ikhlas. Tidak hanya di Belanda, tapi juga mengikuti kejuaraan-kejuaraan turnamen-turnamen di berbagai negara di Eropa. Juga ada afdeling yang saat ini harus mau tidak mau kita buat, karena selama pandemi kegiatan di masjid ditutup, yaitu kegiatan departemen sosial media, yang mana Pak Mahfud sendiri sudah menjadi pengisi ya pada saat setahun yang lalu dan beberapa bulan yang lalu. Sudah 2 kali Pak Menko mengisi acara di PPM Al-Ikhlas, dan baru kali ini alhamdulillah dengan izin Allah Pak Mahfud bisa hadir secara fisik di tengah-tengah kita. Mungkin itu saja dulu sedikit yang bisa saya sampaikan. Iya, sedikit tambahan masukan dari Pak Ketua. Satu lagi tadi di bidang dakwah kita juga punya pelayanan untuk kematian, Pak. Mungkin karena itu juga, alhamdulillah kita punya masjid ini. Karena sebelum kita punya masjid, kita menyewa, dan sebelumnya lagi kita pindah dari rumah ke rumah untuk melakukan kegiatan istighosah. Bisa Bapak Ibu bayangkan, rumah di Belanda tidak besar-besar, tapi begitu jamaah masuk, itu sempat sempitan, Pak, untuk bisa melakukan istighosah Sabtu pertama di awal bulan. Tapi dengan izin Allah, para jemaah, para pejuang, baik yang hadir di sini ataupun yang sudah meninggalkan kita, ya, mereka berusaha ya untuk mengumpulkan uang, dan pada akhirnya pada tahun 2016 ya ada dana terkumpul 2/3 untuk membeli gedung ini. Sepertiganya alhamdulillah melalui izin Allah diberikan donasi dari donatur dari Medan, yaitu almarhum Pak Hanif. Dengan begitu kita mempunyai gedung ini ya, dan saya rasa demikian sedikit yang bisa saya sampaikan ya. Nanti saya harap kita punya waktu juga untuk tanya jawab dengan Pak Mahfud, dan jamaah juga mungkin sudah tidak sabar. Saya rasa demikian, mohon maaf apabila terlalu panjang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ansah, Pak Ansadul. Baik, sebelum kita masuki ke acara inti silaturahim dan dialog bersama Pak Menko, kita mohonkan Pak Dubes tadi untuk menyampaikan sambutan, tapi beliau katanya sudah, Pak Menko saja. Ini perlu kita sapa juga Pak, sesepuh yang ada di kanan dan kiri kita juga sejak awal, bahkan sebelum masjid ini berdiri sudah membersamai dan berjuang untuk masjid ini. Juga marbot kita Pak Menko, Pak Muharram, ini yang tiap hari ada di sini menjaga masjid kita. Termasuk kita punya Sri Kandi, ibu-ibu yang memasakkan untuk setiap acara, apalagi Ramadan itu buka dan sahur bersama, Pak. Selalu dimasakkan Bu Lili, Bu Titi Kamal, Bu Aminah, dan ibu-ibu yang lain juga. Dan makanannya lebih enak dari makanan di Indo, Pak, ternyata, Pak. Ya. Satu lagi terakhir, kita punya klub olahraga, AIA namanya, Al-Ikhlas Amsterdam. Komandannya Pak Trimo ini, dan selalu juara umum, Pak, kalau kompetisi olahraga di Belanda maupun di Alhamdulillah. Mengalahkan mahasiswa dan kelompok yang lain. Juga terakhir yang perlu kami sampaikan, kita apresiasi kepada ketua dan Pak Wakil Ketua di sini, karena juga pada pengurus yang lain, karena bedanya dengan pengurus masjid di Indonesia, Pak Menko,
Jadi selain mereka berjuang tanpa digaji, yang ikhlas sukarela, malah iuran Pak, ketua dan seluruh anggota itu iuran tiap bulan untuk keperluan masjid juga. Jadi sudah tenaga, pikiran dan biaya juga, tidak bisa mengandalkan dari jamaah. Sehingga kita patut apresiasi dan semoga pahala melimpah menjadi kepada beliau dan keturunannya juga. Nanti kita mohonkan Pak Menko untuk memberikan petuah dan saran maupun nasihat kepada kita semua, karena ini juga kolaborasi dengan teman-teman mahasiswa, saya juga Mas Ikhwan untuk membantu berbagai kegiatan di akhir sini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mohonkan pada Pak Menko, Prof. Mahfud MD untuk tampil ke depan dan kita dengarkan nasihat-nasihat beliau. Pada Pak Menko kami persilakan. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf tidak ikut duduk di bawah karena saya punya problem ini. Kalau duduk terlalu lama sakit. Kemarin sama Pak Prospri saya sudah berobat sih sebenarnya, tapi kok masih sakit itu kalau duduk. Oleh sebab itu saya mohon duduk di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Duta Besar, Bapak Mayorfas, yang merupakan orang nomor 1 Indonesia untuk Kerajaan Belanda. Dubes itu kan seperti wakil presiden di daerahnya, atau presiden Indonesia di daerahnya yang mewakili presiden Indonesia di Jakarta. Tradisi di pemerintahan itu kalau ada pejabat yang secara struktural lebih tinggi berpidato, maka yang di bawahnya nggak mau. Misalnya saya jadi tuan rumah, terus di suatu tempat ada presiden yang berpidato, saya nggak mau, itu tradisinya. Itu tadi beliau nggak mau sambutan tuh kira-kira karena itu, bukan karena tidak memperhatikan aspirasi agar beliau berpidato, ya beliau tidak mau, dan mungkin biar lebih cepat juga. Saya ditemani oleh beberapa orang Pak di Jakarta. Saya salam dulu kepada Pak Karim, Pak Hamzah, Pak Hasanul, dan yang lain-lain, serta ibu-ibu sekalian. Saya ditemani beberapa pejabat dari Jakarta. Ada Ibu Duta Besar Rina Sumarno. Berdiri Bu, mana itu? Berdiri Bu, biar dilihat Bu. Ya, ini Rina Sumarno ini Duta Besar dulu di Dhaka, terus sekarang menjadi deputi di kantor saya. Kalau Pak Mayorfas ini dulu Sekjen, Brigjen Arif Hartoto, beri Pak. Nah, ini meskipun seperti muda, agak gundul gitu tuh sudah Brigjen. Jenderal. Brigjen baru 2 bulan. Selamat sampai bintang 1. Kemudian saya ditemani oleh Rizal Mostari juga. Rizal Mostari ini staf khusus saya. Bapak sekalian, saya tidak tahu apa ya yang mau dibicarakan. Ada judulnya yang diminta. Karena pembicaraan informalnya tuh lewat anak saya Wawan, Ikhwan. Dan nelpon, Pak teman-teman di Al-Ikhlas ingin mampir. Bisa enggak? Saya hitung itu. Enggak ada di jadwal acara yang disampaikan ke Bu Rina. Yang disampaikan ke Pak Dubes juga tidak ada acara ini. Tapi begini, saya kadangkala banyak menolak undangan-undangan itu. Tapi yang tidak bisa saya tolak itu kalau orang undang saya lewat anak. Biasanya kalau saya sudah jawab gitu, saya nggak bisa acara ini. Lalu anak yang nelpon, nah itu kayak ini. Jadi
menjaga hubungan anak dengan temannya saya mau ya. Mantap Mas Iman. Apalagi kalau cucu, tadi saya diajak kemana-mana ngejak foto lagi pakai pakaian gini-gini gitu. Cucu lagi, ya mau juga gitu. Karena itu satu kesenangan tersendiri. Nah Bapak Ibu sekalian, saya tidak punya topik oleh karena itu ya tertentu. Tapi mari saya akan memancing diskusi ini sebentar saja. Kita yang ada di negeri Belanda ini warga negara Indonesia dan seluruh diasporanya tentu mempunyai rasa cinta kepada Indonesia dan mempunyai tanggung jawab untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan segala ideologinya. Saya sekarang akan menyampaikan pengantar dulu dengan sebuah konstruksi berpikir tentang fikih siasat. Kalau dalam agama itu fikih siasat itu fikih politik. Mengapa kita bernegara dan bagaimana kita harus menjaga negara menurut ajaran agama. Dan kalian, kita hidup di dunia ini tidak lain untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan manusia dan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, untuk beribadah kepada Allah itu kita perlu alat. Beribadah dengan baik perlu alat. Kalau alat sudah ada, ya sudah, gitu ya. Misalnya kalau mau sholat harus punya baju penutup aurat, sudah ada, oke. Nah sekarang apa kaitannya dengan negara? Saudara, ada kaidah usul fikih bunyinya begini, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jika satu perintah Allah untuk berbuat kebaikan, jika satu perintah Allah untuk beribadah tidak bisa kamu laksanakan dengan baik kalau kamu tidak mempunyai sesuatu alat, maka membuat alat itu wajib hukumnya. Itu kaidah. Kalau di negara kan begini, jika kamu mau beribadah kepada Allah tidak bisa terlaksana dengan baik kalau kamu tidak punya negara, maka wajib bagimu mendirikan negara. Jika kamu tidak bisa beribadah dan menyembah Allah dengan baik kalau kamu hidup dalam penjajahan, maka wajib bagimu mengusir penjajah agar kita bisa beribadah. Itulah sebabnya lalu dulu para ulama kita itu, umat Islam di Indonesia itu lalu berjuang untuk mengusir penjajah dan mendirikan negara sendiri. Karena kalau kita tidak punya negara merdeka, beribadah itu tidak enak. Dulu di zaman Belanda itu cerita-cerita ayah saya, ayahnya Pak Maerfas dan kakek-kakek itu, dulu zaman Belanda itu beribadah sulit sekali. Mau naik haji diletakkan di dek kapal itu, kalau mati dibuang begitu saja. Sehingga kalau saudara lihat di film Lindungan Ka'bah, di bawah Lindungan Ka'bah itu, lihat saja di YouTube, orang mau naik haji itu ya disembahyangi karena pikirannya kalau naik haji itu mati di tengah jalan, tidak ada yang di tengah laut, tidak ada yang nyolati lalu dilempar ke laut, tidak ada yang ngurus, hilang. Oleh sebab itu dulu ada tradisi di Indonesia yang meskipun tidak ada di dalam Islam itu, kalau mau pergi haji itu orang dikafani lalu disolati di satu dek. Kenapa? Karena orangnya akan mati. Dulu zaman Belanda begitu. Oleh sebab itu kemudian orang Islam berjuang, kalau gitu kita harus punya negara sendiri. Kiai Ahmad Dahlan kemudian misalnya membuat petisi tentang pelayanan haji. NU kemudian meneriakan kemerdekaan. Nah, sehingga lalu kemudian saudara kita punya negara ini, mendirikan negaranya kalau dari sudut syariah karena kita ingin punya alat agar bisa beribadah dengan baik, agar rakyat bisa beribadah dengan baik, menyembah Allah dengan baik, bersih dan terhormat. Makanya kita mendirikan negara. Dipakailah dalil dari
Imam Al-Ghazali yang mengatakan begini, ad-din was-sultan tawaman. La yatimu aduma bila akhar. Ad-dinu usud was-sultanu harisun. Wa ma la harisalahu fahadamu lagi. Gini kata Imam Al-Ghazali. Kamu melaksanakan ajaran agama dan mempunyai pemerintah yang melindungi kamu beribadah itu dua saudara kembar. Beragama dan bernegara itu dua negara kembar. La yatimu ahadumaduna la tidak akan terlaksana dengan baik salah satunya kalau tidak ada salah satunya. Kamu beragama tapi tidak punya negara, tidak sempurna. Kamu punya negara tapi agama kacau. Oleh sebab itu kita mendirikan negara di mana kegiatan kenegaraan kita itu dinafasi oleh nilai-nilai keagamaan. Bukan negara agama. Nilai keagamaan itu memberi inspirasi terhadap kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Itu Imam Al-Ghazali. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu Indonesia ini merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ketika Indonesia merdeka, lalu Belanda mau kembali lagi mengambil Indonesia karena ada konvensi Wina. Konvensi Wina tahun 1938 itu katanya begini. Negara jajahan yang penjajahnya kalah supaya memberikan ke penjajah sebelumnya. Kira-kira gitu. Negara yang kalah perang tidak boleh memberikan kemerdekaan kepada negara jajahan, sehingga negara jajahan itu harus dikembalikan ke negara sebelumnya. Itu konvensi Wina tahun 1938. Itulah sebabnya pada tahun 46 Belanda mau kembali ke Indonesia. Katanya konvensi Wina itu kan dulu Indonesia kan punyanya saya, diambil oleh Jepang tahun 42. 45 merdeka, Jepang kalah kepada kami di tahun 45, ya kami ambil lagi negara. Terjadilah perang lagi antara Indonesia dan Belanda. Saya kemarin lihat salah satu tempat perjanjian itu di perjanjian konferensi Widya Bunda. Saya datang ke tepi pantai itu, saya lihat inilah tempat bersejarah di mana kita mempertahankan kemerdekaan negara ini melalui diplomasi selain perang. Nah, saudara sekalian, maka karena agama mengajarkan kita perlu punya negara, keluarlah resolusi jihad dari Nahdlatul Ulama pada tanggal 22 Oktober tahun 1945. Apa isi resolusi jihad itu? Resolusi aja mengatakan bahwa negara Indonesia ini lahir atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan ini harus dipertahankan secara syar'i. Siapapun orang Islam wajib berperang untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Itulah resolusi jihad. Karena apa? Dalilnya itu tadi. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Wajib ini dipertahankan. Nah, buktinya kan begini kan, begitu Indonesia merdeka, kita tidak lagi jorok. Orang naik haji udah bermewah-mewah sekarang, naik pesawat, ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau dulu di dek kapal semua. Perjalanan haji dulu 6 bulan. Iya, 2 bulan berangkat di kapal karena mampir kemana-mana, 2 bulan pulangnya. Kalau hidup 2 bulan beribadah haji, tinggalnya di sana. Kapalnya jangan sekali. Sehingga dulu Pak Ahmad Dahlan itu, Kiai Ahmad Dahlan mengeluarkan resolusi haji. Orang Islam harus dibuka nih pintunya. Nah sekarang kan orang di Indonesia itu mau naik haji udah nggak kebagian tiket, kuotanya habis karena sudah maju sekarang. Dulu nggak bisa. Orang mau naik haji gitu disikat. Dulu kita merdeka sekarang punya kesempatan untuk naik haji. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian,
negara Indonesia itu bukan negara agama. Bukan negara agama, tetapi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, di mana semua agama itu dilindungi. Semua pemeluk agama dilindungi untuk melaksanakan ajaran agamanya, untuk beribadah. Oleh sebab itu tidak perlu berpikir terlalu jelimet. Indonesia itu sah enggak sih secara syar'i? Sudah sah. Kenapa? Indonesia ini adalah produk ijtihad para ulama. Dulu ketika Indonesia merdeka, yuk kita dirikan negara. Berdebat. Akhirnya apa? Negara apa yang mau kita dirikan? Ada yang usul negara sekuler, ada yang usul negara Islam. Lalu berdebat, baiknya sudah jadi negara Pancasila sebagai produk ijtihad para ulama sesudah berjuang itu. Sehingga dengan demikian, secara syar'i sudah sah. Karena apa? Karena ijtihad itu adalah hasil upaya menggali nilai-nilai ajaran dari Quran dan Sunnah. Kalau di Quran dan Sunnah itu sendiri dalilnya tidak jelas, digali nilai dasarnya. Sehingga dikatakan ijtihad itu kalau dalam bahasa Arab kan istifragul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin bi tariqil istinbat minal kitabi was sunnah. Ijtihad itu memeras, menggunakan daya pikiran, logika sedalam mungkin untuk menggali ketentuan hukum syarat binaili hukmin syar'iyyin bi tariqil istinbat minal kitab was sunnah, dengan cara mengistinbat dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Nah, lahirlah negara Pancasila. Nah, terus sekalian, ada yang mengatakan ini sesuai syar'i enggak? Sudah, NU sudah mengatakan negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara yang kompatibel dengan syar'i sehingga disebut Darul Mithaq. Apa itu Darul Mithaq? Negara hasil kesepakatan. Dan menurut agama Islam, kesepakatan itu tidak boleh dilanggar, melainkan dengan kesepakatan baru. Muhammadiyah mengatakan negara kesatuan berdasar Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila ini adalah sah secara syar'i. Sehingga Muhammadiyah menyebut Indonesia itu adalah Darul Ahdi was Syahadah. Negara hasil perjanjian dan tempat mengisi bersama dengan pembangunan di dalam perbedaan-perbedaan. Nah, di dalam kaidah-kaidah fikih juga. Ini hukum tata negara Islam. Karena banyak orang kadang kalau bicara hukum tata negara aja nggak ngerti agamanya, salah menjelaskan. Ada yang Islam saja nggak ngerti konstitusinya, salah lagi. Nah, saya jelaskan sekarang. Ini dari sudut konstitusi hukum tata negara, ini dari sudut hukum Islam. Nah, makanya disebut fiqhus siyasah. Fiqhus siyasah itu fikih politik, fikih tata negara. Begini, saudara. Negara itu didirikan dan sah secara syar'i kalau mampu atau memenuhi syarat penyelenggaraan untuk menjaga 5 hal. Pertama, menjaga kebebasan beragama, ifduddin, menjaga kemurnian dan kebebasan beragama, ifduddin. Yang kedua, ifdun nafas, menjaga keselamatan jiwa. Coba, Indonesia sudah melindungi. Orang beragama, Anda bebas beragama, jangan saling mengganggu. Setiap orang yang agama mau dilayani, dipenuhi. Itu. Ifdun nafas, harus menjaga jiwa manusia. Tidak boleh saling membunuh, tidak boleh saling menganiaya, ada hukum. Kalau Anda main-main dengan kebebasan beragama, melanggar hak orang lain, ada hukum yang menghukum Anda. Meneror orang lain, ada hukum. Anda membunuh orang lain, ada hukum pidana. Lalu hifdzul mal, menjaga hak atas harta.
Kita punya hukum, jangan sembarang ambil harta orang lain loh. Harus pakai jual beli, pewarisan, mencuri, hukum. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta. Hifdzul akal, menjaga kemurnian akal. Waktu negara melarang peredaran narkoba. Minuman juga diberi batas-batas tertentu. Yang agamanya membolehkan silakan minum, tapi jangan mengganggu orang lain. Tetapi ada batasnya, jangan minum kalau sedang nyupir misalnya. Karena itu hifdzul akal. Manusia itu harus dijaga kesehatan akalnya. Orang kalau kena narkoba itu bahaya sekali, akalnya rusak. Sehingga kita membuat undang-undang tentang narkoba. Buat hifdzun nasab, menjaga kesucian keturunan, hubungan darah. Negara kita juga udah mengatur. Ada undang-undang perkawinan agar manusia itu anaknya suci. Perkawinan itu hanya sah kalau dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Itu menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Sah kalau dilakukan menurut agama masing-masing. Itu semua sudah memenuhi syarat berjalannya sebuah negara di dalam apa yang kita sebut sebagai fiqhus siyasah. Nah, saudara, dasar negara yang seperti ini tertuang di dalam 2 dokumen besar. Satu untuk Indonesia namanya Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan itu ya isinya kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Saudara, ketika Nabi Muhammad mendirikan negara, Nabi Muhammad membuat piagam yang disebut piagam Madinah, yang isinya substansinya sama dengan piagam Jakarta ini. Coba, mari kita baca ini. Piagam Jakarta. Hada kitabu min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah piagam dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bainal mu'minin wal muslimin, baina Yathrib wa Quraisy, atau baina Quraisy wa Yathrib wa man tabi'ahum lahiqu bihim wa jahada alaihi. Mukmin dan orang Islam dan antara orang Yathrib dan orang Quraisy. Yathrib itu orang Madinah, orang Quraisy. Waman tabi'ahum, dan suku-suku yang ada di dalamnya. Lahiqo bihim, bersatu. Menyatakan dengan ini bersatu dan berjuang bersama. Sama kan dengan proklamasi kemerdekaan. Itu tulisan Nabi Muhammad. Wa annahum ummatun wahidatun min dunin nas, dan mereka ini negara Madinah yang dikatakan Muhammad ini adalah sebuah komunitas, sebuah negara sendiri yang berada di tengah-tengah umat manusia di seluruh dunia. Jadi ini entitas geopolitiknya di situ. Indonesia juga begitu ketika merdeka. Oleh sebab itu mari kita beribadah dengan sebaik-baiknya di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Negara akan memberi jaminan perlindungan terhadap kehidupan kita beragama. Saudara, lalu kita sekarang ini, yaitu tadi, ya, terikat untuk melaksanakan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia itu dengan 5 itu, maqasidus syar'i, yang 5 hal tadi: jiwa, agama, harta, jiwa, nasab, dan akal. Itu kita jaga bersama melalui hukum-hukum dan pemerintahan yang bersih. Terakhir, saudara tadi bercerita Pak Hamzah. Dulu Gus Dur yang mendirikan
PP. Saudara, Gus Dur itu ketika mendirikan PTNI dulu, itu sebenarnya ingin berjuang mendirikan negara Indonesia Islam. Teman-teman seangkatannya bercerita, wah Gus Dur itu dulu waktu dirikan PPM itu mau merubah Indonesia Islam. Tetapi saudara, sesudah pulang ke Indonesia, Gus Dur sesudah berkeliling dunia itu, dialah orang yang kemudian pertama pasang badan bahwa Indonesia itu harus menjadi negara Pancasila yang kokoh. Saya pasang badan untuk itu. Karena negara Indonesia berdasar Pancasila itu sudah sesuai dengan syaratnya, kata Gus Dur. Oleh sebab itu, maka Gus Dur menjadi orang yang dikenal paling toleran, bapak toleransi, bapak pluralisme. Karena dia mengatakan salah orang berpikir kan kok mau mengubah negara Pancasila sudah baik, sudah sama dengan piagam Madinah Nabi Muhammad. Syafi'i Ma'arif. Ya. Sama Syafi'i Ma'arif itu dulu ketika di Jogja. Wah, Indonesia ini kenapa jadi negara Pancasila? Bukannya Indonesia ini 87% orang Islam, kenapa tidak jadi negara Islam? Saya akan berjuang untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Syafi'i Ma'arif sekolah ke Chicago, belajar kepada Rasulullah Rahman. Pulang, Indonesia ini sudah benar berdasar Pancasila. Gus Dur juga, Gus Dur bercerita kepada saya, kenapa Gus kok bisa masuk begitu? Gini Pak Mahfud, saya dulu membuat proposal gimana kita Indonesia harus menjadi negara Islam. Terus saya sudah keliling di Belanda, Jerman, kemana saya ajak besok orang-orang Islam jangan mau diberi-beri dirikan negara Islam Indonesia, kata Gus Dur. Tapi sesudah saya kuliah lebih jauh, sesudah saya bekerja di Jerman, bekerja di galangan kapal, lalu saya pergi ke Kairo. Dari Kairo saya mampir ke Fes, perpustakaan di Fes di Maroko. Di Maroko, saya membaca sebuah buku judulnya Etika Nomokeia, bahasa Yunani, Etika Nomokeia. Saya baca buku itu, saya menangis dari pagi sampai sore. Kenapa? Buku yang ditulis oleh Aristoteles 2500 tahun yang lalu itu bisa menjadi tafsir terhadap ajaran Al-Quran tentang hidup bernegara dan bermasyarakat. Saya salah memahami Islam, saya salah menilai orang Indonesia, sehingga saya akan sekarang pulang ke Indonesia dengan pluralisme. Karena pluralisme itulah yang paling berpahala menurut Gus Dur. Pluralisme itu artinya bukan menganggap semua agama benar, bukan itu pluralisme. Pluralisme itu kayak kesadaran bahwa kita plural, diciptakan oleh Allah. Perbedaan itu apa? Banyak dalilnya di Al-Quran. Kemarin di Masjid Al-Hikmah ya, di Den Haag, saya bilang 2 dalil juga di Al-Quran. Dalilnya banyak, saya kutip 2 dalil di surat Al-Maidah ayat 48. Walau syaa rabbuka la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah itu mau, Tuhan mau, maka manusia di dunia ini hanya jadi satu jenis, Islam semua. Kalau Allah mau, Jawa semua bisa, Cina semua bisa, Padang semua bisa. Hebat, bisa kalau Allah mau. Lah, kenapa Allah itu berkuasa? Kalau tidak bisa begitu bukan Allah namanya, bukan Tuhan. Maka kata Allah, kalau saya mau, saya bisa kok ciptakan satu semuanya Islam di dunia ini. Tapi kata Allah, walakin liyabluwakum fima atakum. Tetapi saya ingin mengujimu dengan apa yang sudah saya sampaikan. Apakah kamu bisa berbuat baik di dalam perbedaan? Jadi kata Allah, saya loh yang membuat kamu itu berbeda-beda. Ya ada kata Allah. Nanti dibaca tuh surat Al-Maidah. Ya, Al-Maidah 48.
Coba surat Yunus 99, nanti dibaca lagi. Apa bunyinya? Walau sya'allahu la amana kulluhum man fil ardi jami'an. Kalau Allah mau manusia di muka bumi ini beriman kepada saya. Kalau saya mau nih beriman kepada saya. Tapi saya bebaskan manusia untuk memilih. Saya tunjukkan isyarat-isyarat mana kebenaran, pilih sendiri. Semua ada akibatnya. Afa'anta tukrihan nas hatta yakunu muslimin. Apakah kamu memaksa orang lain agar kamu dengan kamu sama dengan kamu? Jangan, kata Allah. Itu urusan Allah. Kok kamu ngamuk-ngamuk kepada orang lain yang tidak sama? Itu atas kewenangan apa? Atas kewenangan apa? Udahlah beribadah, ibadah-ibadahnya. Kalau diganggu, Anda beribadah, saya orang Islam mau beribadah diganggu, lapor kepada Menko Polhukam. Lapor aja. Tidak boleh mengganggu orang beribadah. Tidak boleh melarang orang mendirikan masjid. Di Den Haag, di Amsterdam, di Amerika. Tidak boleh. Dilarang. Itu adalah hak yang paling dasar ketika orang akan melaksanakan ajaran agamanya. Sehingga kita harus juga menghargai agamanya orang lain. Nah itulah sebabnya mari kita bangun negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang agamis. Ya. Agamis itu artinya apa? Semua agama kita lindungi karena hidayah itu datangnya dari Allah jua. Dan saudara, kalau kita bersatu insya Allah, ya Indonesia ini makmur lah. Bahwa sekarang ini masih banyak orang miskin, banyak korupsi, ya oke lah kita selesaikan bersama-sama karena masalahnya sudah terlanjur parah itu, jadi menyelesaikannya ini pelan-pelan lah. Selain pelan-pelan, yang penting ditambah lagi semua rakyatnya, mari bermain dengan baik, ya berperan dengan baik, pemerintahnya juga, ilmuannya juga. Saya akhiri dengan sebuah pernyataan Imam Al-Ghazali di kitab Al-Ihya Al-Ulumuddin. Ini fasadir ra'iyah bi fasadir umara wa fasadir umara bi fasadir ulama wa fasadir ulama bi hubbil mal wal jah, bi hubbil jah wal mal. Apa arti? Rusaknya rakyat di suatu negara itu karena pemerintahnya rusak. Jadi kalau pemerintah rusak, tidak adil, sewenang-wenang, rakyat rusak, ngamuk, ngawak. Tapi rusaknya pemerintah di suatu negara itu, ulamanya rusak. Dimintai fatwa, minta bayaran. Dimintai survei, hasilnya dipesan dulu. Nih, itu ulama juga, tukang survei itu namanya ulama survei. Ini saya ingin ya, nama saya Maifas, tolong saya dimundurkan sebagai calon presiden paling populer. Bayar, nih 3 miliar, muncul namanya. Itu urusannya ulama itu gitu, karena bayar. Ini haram apa halalnya? Ulamanya bilang ada dalilnya haram, ada dalilnya halal. Tinggal kamu mau bayar berapa. Kalau kamu minta ini disebut halal, ini dalilnya, bayar sekian. Tapi kalau mau minta haram, ini dalilnya, bayar sekian. Itulah yang disebut ilmuwan tukang. Kalau dalam ilmu pengetahuan, para ilmuwan itu disebut ilmuwan tukang. Kalau di dalam agama disebut ulama usu, ulama jelek, menjual-jual, cari-cari apa gitu dan sebagainya. Nah, kenapa ulama itu jelek? Wa fasadil ulama bihubbil jah wal mal. Ulama dan para intelektual itu rusak sehingga merusak pemerintah dan pemerintah merusak rakyatnya itu. Karena apa? Karena ulama dan ilmuwan itu mulai mencintai kedudukan, jabatan dan harta. Itu yang merusak. Sehingga jati diri keulamaan, jati diri intelektualitas itu tidak ada. Demikian pengantar dari saya. Meskipun ceramahnya tentang fikih bernegara,
Saudara boleh tanya apa saja. Apa saja boleh tanya. Saya jawab. Dan jangan takut. Saya tahu di sini ada intel. Saya menjamin tidak akan ditangkap. Tanya apa saja. Di mana-mana itu kan banyak intel. Bisa ada apa-apa. Tidak apa-apa. Intel itu tugasnya mulia, saudara. Intel itu tugasnya mulia. Sejak saya jadi Menhan dulu. Kenapa Anda benci kepada Intel? Intel itu menyelamatkan negara. Ini ya bahaya. Intel yang tahu, Intel yang mencari. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Silakan. Dan terakhir sekali ada titipan, Pak. Saya sampaikannya ada uang $10.000. Ini titipan dari orang yang dirikan masjid ini. Pak Rahmat Shah. Jadi kemarin dia datang ke kantor saya mau nyamuni saya. Saya bilang, Pak, saya pejabat, tidak boleh samuni. Dia bilang. Kalau begitu, Bapak Belanda, saya punya masjid di sana, kata dia. Lalu saya mau ke sana, nggak ada. Ini sekalian sampaikan, ini saya sampaikan sekarang ya. Tolong. Ini bukan dari saya, ini dari Pak Rahmat Shah. Ya, terus terang aja. Ceritanya yang tadi ya. Dari saya nanti lewat pos, lewat proyek. Maaf ya. Ini Pak ya, 10.000 US dollar. Cinta Pak. Di ini Pak, di Alihas Pak. Oh, Mas, kasih ini Pak Hansal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Pak Mahfud, terima kasih. Saya terima titipan dari Bapak Rahmat Shah, uang tunai senilai $10.000. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak telah menyampaikan kepada kami, telah dititipkan dan dibawa sampai ke tempat. Dan kepada Bapak Rahmat Shah, saya bicara di kamera langsung kepada Bapak, keluarga, istri dan anak-anak dan keluarga Syah di Medan, saya ucapkan terima kasih banyak atas pemberian ini. Kami akan gunakan insya Allah buat kemaslahatan jamaah PP Ma'rifah Amsterdam untuk kebaikan umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberikan pahala yang berlimpah oleh Allah SWT, diberikan kemurahan, kemudahan dunia dan akhirat, dan kita insya Allah bertemu lagi di Medan ataupun di akhirat nanti insya Allah di surga yang dijanjikan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau ada yang tanya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tiba pada tanya jawab. Prof Mahfud punya waktu maksimal 8:10 karena 8:15 harus sudah ada di jalan lagi. Tapi sebelum itu Bapak Ibu sekalian, anugerah besar datang kepada kita semua, kepada keluarga besar Pak Rahmat Shah, kepada yang menyampaikan amanah ini juga Prof Mahfud, dan kepada kita semua. Semoga amanah ini menjadi keberkahan dan menjadi manfaat yang lebih besar pada kita. Kita persembahkan kepada beliau keluarga besar Pak Prof Mahfud juga yang membawa amanah ini kepada kita semua. Wa ila siniyah al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Kita beri kesempatan 3 maksimal 4 dulu penanya, tapi sepertinya Pak Hansah juga punya pernyataan Prof. Jadi beliau kita kasih kesempatan pertama Pak Hansah, kemudian 3 jamaah. Silakan Ibu dulu 1, 2, 3 Mas Ari. Jadi langsung saja. Silakan Pak Hansah. Baik, saya ada pertanyaan. Pak Mahfud, saya ingin bertanya, mohon izin. Tadi Bapak telah menceritakan kepada kami, karena Bapak bagian pelindungan keamanan dan melindungi kebebasan para penduduk Indonesia untuk beragama. Dan di mana itu akan turun undang-undang tentang
perlindungan pernikahan dan perlindungan keturunan. Tren zaman sekarang, dan saya lihat, saya merefleksi dengan tren yang terjadi di Belanda ini, bahwa hampir bisa dibilang 60% dari penduduk Belanda itu tidak beragama, tidak memiliki agama atau tidak menganut agama manapun juga. Sehingga mereka punya pemikiran, karena kami tidak beragama, tidak mengikuti undang-undang agama manapun, kami bisa melaksanakan dan melakukan apapun selama masih dalam aturan undang-undang pemerintah. Salah satunya yang terjadi adalah pernikahan sejenis antar laki atau perempuan yang terjadi di Belanda ini, dan tren ini pun terjadi di negara-negara Eropa lainnya, dan bahkan di Amerika, benua Amerika Selatan juga terjadi, di mana pernikahan sejenis itu diperbolehkan dan dilindungi oleh pemerintahnya setempat. Pertanyaan saya kepada Bapak, bagaimana tentang topik ini? Apakah pernah dibicarakan dalam rapat Bapak? Apakah pernikahan sejenis ini pernah dibahas, akan diterima, atau sampai akhir zaman pun tidak akan diterima di Indonesia, yang ada sangkut pautnya dengan kebebasan untuk tidak menganut agama manapun? Terima kasih, Pak. Itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak, jelas. Tadi yang kedua Ibu Bu Aminah dulu, nanti Bu Leli, dan terakhir Mas Sabi. Bu Aminah silakan maju Bu. Ini salah satu serikandi kita Bu, masakannya sangat enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Mahfud. Saya termasuk sangat idola dengan Bapak. Karena sepak terjangnya dalam politik sangat netral. Sampai saya melihat terakhir Bapak mau dipilih sebagai wakil presiden, tapi tidak jadi. Baju sudah sampai ke istana, nggak jadi. Tapi nggak jadi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah jadi Bapak Menteri. Pertanyaan saya adalah karena politik di Indonesia sangat sensitif. Di antara satunya saya akan bertanya, wakil presiden kita adalah Pak Mahfud Amin. Tapi kapasitas sebagai presiden kayak wakil presiden itu kayaknya kurang bekerja gitu Pak. Malahan yang bekerjanya Pak Luhut. Sampai 27 dapat perintah dari Bapak Presiden. Sementara kan wakilnya kan Pak Amin. Mungkin Bapak bisa sedikit kasih penjelasan gitu. Karena kan berita di media kadang ada ditambahin, ada yang dikurangin. Jadi kita sebagai orang yang di luar sangat antusias dengan politik Indonesia. Saya termasuk di antara satu, sangat penasaran dengan kinerjanya Pak Maruf Amin. Karena selama ini saya lihat sudah 2 tahun, kayaknya kurang diekspos gitu. Terima kasih Pak Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Aminah. Ternyata walaupun di dapur pengamatan politiknya Jangan salah. Jangan salah. Yang ketiga kita berkesempatan untuk Mbak Leli. Silakan perkenalkan singkat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili, salah satu pelajar di sini, kebetulan teman dari Mas Ikhwan. Pertanyaan saya sebenarnya adalah hampir sama dengan Pak Hansah tadi, karena saya juga seorang ibu, punya anak-anak, dan memikirkan bagaimana nanti keturunan kami, kita semua, agar terlindungi dari LGBT ini Pak. Jadi bagaimana nantinya undang-undang yang kalaupun akan dibentuk oleh pemerintah itu bisa
didukung oleh organisasi-organisasi Islam ini. Maksud kami, contoh NU dan juga Muhammadiyah, bagaimana sebaiknya kita itu bersikap nantinya supaya semoga nanti bisa mempengaruhi keputusan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Itu dari sisi kami, semoga nantinya dengan niat bisa melindungi anak keturunan kita. Demikian Pak. Terima kasih Mbak Leli, semoga PPN Alillah juga bisa mewakili suara itu. Amin. Terakhir, Mas Syafi'i, kami silakan perkenalkan secara singkat. Assalamualaikum Pak Mahfud. Kemarin saya sempat ketemu dengan beliau. Tugas saya bilang kemarin ke Pak Mahfud itu, panjenengan ini tugasnya lebih besar 10 kali dari seorang Fatih Gajah Mada. Karena Nusantara kan memang luar biasa, dan sekarang konteks globalnya juga semakin dinamis dan labil. Begini Pak, mungkin saya memahami bahwa konteks Nusantara itu kan juga keluarga ya. Artinya ada kepala keluarga, ada ibu rumah tangga, dan ada anak-anak gitu kan. Jadi ada cekcok menurut saya sesuatu yang lumrah, dan dialektika seperti ini Pak Mahfud, panjenengan di tengah-tengah kesibukannya menyempatkan menengok anak-anaknya di Amsterdam. Menurut saya kami sangat mengapresiasi, dan saya mau Mas Karim juga sebagai, dan anak-anak muda itu kan kalau istilahnya ada apa istilahnya dalam rumah tangga itu kan dialektika memang ini ya, apa istilahnya, kadang-kadang kita sebagai suami istri aja lempar piring segala macam gitu, apalagi konteksnya negara. Dan kita baru 70 tahun ya belum merdeka, dan apa istilahnya itu menurut saya waktu yang juga apa istilah belum lama, dan menurut saya ketika dialektika yang diteruskan hubungan antara orang tua, istri dan anak, karena Pancasila itu kan juga kayak buku nikah lagi istilahnya, dan Tuhan itu istilahnya bilang boleh kalian cerai, tapi saya nggak suka. Jadi bagaimanapun Pancasila itu apa ya, sesuatu yang suci menurut saya, kayak buku nikah walaupun ditaruh di bawah kasur tapi itu suci Pak. Itu mungkin. Dan kami anak-anak muda di Amsterdam walaupun jauh dari Nusantara tetap pengen berkontribusi dalam bentuk apapun sekuat tenaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Prof langsung mau. Baik, saya jawab dari materi yang ditanyakan oleh dua orang dulu, yaitu Pak Hamzah dan Ibu Leli ya. Ibu Leli tentang LGBT. Saudara, begini, sebuah dasar negara dan ideologi negara serta konstitusi negara itu baru memuat filsafat dan asas bernegara. Jadi kalau kita bernegara satu ada filsafatnya. Itu namanya, misalnya kalau di filsafat Pancasila, itu filsafat bernegaranya. Lalu ada konstitusi negara, ya. Di dalam filsafat ada ideologinya, ada apa di bawah itu konstitusi negara, lalu di bawahnya konstitusi, lalu di bawahnya ada hukum. Nah, filsafat negara dan konstitusi negara yang belum dijadikan hukum itu tidak ada hukumannya. Misalnya orang melakukan kawin campur, kawin sejenis, itu kita belum punya hukum pidana yang melarang. Oleh sebab itu kita tidak bisa melarang, tidak bisa menghukum. Tetapi di dalam hukum perdata perkawinan sejenis itu dilarang. Ya, di dalam hukum perdata munakahat perkawinan sejenis itu dilarang. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 menyatakan perkawinan
adalah ikatan, ya, pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tidak ada seorang perempuan dan seorang perempuan. Tidak ada seorang laki-laki dan seorang laki-laki. Bisex juga nggak boleh, karena bisex itu bisa laki-laki bisa perempuan, padahal harus laki-laki dan perempuan. Itu menurut undang-undang sesuai dengan ajaran agama. Dan perkawinan itu hanya sah kalau dilakukan menurut agama masing-masing. Nah, jadi tidak ada hukum pidananya, tapi hukum perdatanya, barang siapa melakukan perkawinan tidak diakui oleh negara. Nah, bagaimana hukum pidananya? Saudara, di dalam hukum pidana kita belum ada, tetapi di dalam rancangan undang-undang hukum pidana yang ada sekarang, ada unsur-unsur yang melarang LGBT. Apa? Di situ barang siapa melakukan pencabulan terhadap orang lain dan orang yang sesama jenis, maka diancam hukuman sekian-sekian. Berarti dilarang tuh LGBT dan lesbi. Tapi undang-undang ini sudah bertahun-tahun belum disahkan. Ya, tidak apa-apa, kita perjuangkan. Pemerintah sudah punya rumusan. Barang siapa melakukan pencabulan terhadap orang lain dan melakukan pencabulan terhadap orang yang berbeda jenisnya, diancam dengan hukuman pidana 9 tahun penjara. Jadi ada larangannya. Memang undang-undang itu tidak menyebut LGBT, menyebut unsurnya melakukan hubungan seksual sesama jenis, nggak boleh. Ini undang-undang hukum pidana kita sekarang. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu, kenapa itu kok ditolak terus? Ya memang gerakan LGBT itu sudah meluas. Dulu pada tahun 2016 itu saya pernah bicara, 2017 bicara. Itu ada gerakan internasional yang sekarang ini mengkampanyekan agar LGBT itu dibolehkan oleh seluruh hukum di dunia ini. Karena itu hak asasi manusia. Bahkan itu disponsori oleh PBB, UNDP. Lupa Mahfud, kau tahu itu yang bicara Pak Yusuf Kalla, waktu wakil presiden. Dipanggil tuh perwakilan UNDP ke kantor Wapres. Kami tahu bahwa kamu melakukan kampanye besar-besaran dengan miliaran biayanya, kata Pak Yusuf Kalla. Tapi jangan lakukan itu di Indonesia, kata Pak Yusuf Kalla waktu itu. Tapi tetap aja kan ada serangan-serangan sehingga setiap akan disahkan di demo, setiap akan disahkan di demo, setiap akan disahkan sampai sekarang. Pak, kok bisa? Ya inilah pilihan kita, negara demokrasi, kan tidak bisa kalau orang mau memutuskan hukum lalu DPR-nya tidak setuju, atau setuju tapi yang setuju belum memenuhi quorum misalnya. Kan itu negara demokrasi. Dan jangan dikira bahwa yang tidak setuju itu terhadap undang-undang itu orang tidak Islam. Enggak, orang Islamnya juga banyak. Karena menganut pikiran hak asasi bahwa itu diberikan oleh Tuhan. Orang berjenis berjenis kelamin ganda atau LGB itu, ya itu kan diberikan oleh Tuhan. Masa mau dihukum, kata yang satu. Itu Tuhan menciptakan. Tapi saya bilang begini, saya ya, saudara, tidak semua yang diciptakan oleh Tuhan itu harus kita biarin kalau tidak benar. Misalnya Tuhan menciptakan iblis, kan Tuhan yang menciptakan iblis. Masa kita membiarkan iblis ganggu kita? Iya kan? Tuhan menciptakan babi, ya jangan makan, meskipun itu ciptaan Tuhan. Karena Tuhan
melarang itu dimakan, meskipun itu ciptaanku. Kan begitu. Sehingga logika bahwa itu kan ciptaan Tuhan, biarin aja. Nah ini pandangan saya. Tetapi ini negara demokrasi, biar saja di DPR bergulir itu ya, kita tunggu saja bagaimana perkembangannya itu, nanti kita akan tahu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tetapi itu jadi sama Pak Hamzah, kalau di Belanda itu ya 60% orang tidak beragama. Ini loh, saya tadi katakan, ideologi dan dasar negara yang belum menjadi hukum itu tidak bisa dihukum yang melakukan. Misalnya begini, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya apa? Artinya rakyat Indonesia bertuhan kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu baru filsafat yang turun ke asas bahwa negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa, oleh sebab itu rakyat Indonesia harus bertuhan. Tapi orang tidak bertuhan, mengaku tidak bertuhan, itu tidak bisa dihukum karena belum ada undang-undangnya. Bahwa barang siapa, ini kalau di dalam hukum namanya harus ada asas legalitas. Asas legalitas itu adalah asas yang menyatakan bahwa orang bisa dihukum kalau ada aturan lebih dulu. Itu asas legalitas. Dalam Islam kan juga gitu, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Orang nggak boleh dihukum loh kalau belum ada aturannya. Kan itu Islam. Asas legalitas begitu. Gitu. Sehingga misalnya banyak di Indonesia orang tidak bertuhan, nggak dihukum, nggak ada orang dihukum kan karena ateis di Indonesia sampai sekarang. Karena belum ada undang-undangnya. Tetapi kalau Anda tidak bertuhan, jangan mengganggu orang yang bertuhan. Kalau itu ada hukumnya. Mengganggu orang yang bertuhan itu ada hukumnya. Misalnya saya mau ke masjid lalu diajak, kamu ngapain ke masjid? Tuhan itu tidak ada. Itu bisa ditangkap. Kalau dia sendiri mengatakan saya tidak bertuhan, tidak ada di dalam undang-undang. Barang siapa menyatakan tidak percaya Tuhan lalu dihukum. Nah nanti kita buat lagi undang-undangnya. Kan bisa dibuat undang-undangnya. Nah, filsafat dan asas-asas hukum itu masih harus diturunkan ke dalam hukum-hukum yang namanya undang-undang. Kalau sudah ada undang-undangnya baru, ya, baru dihukum kalau melanggar undang-undang itu. Nah saya kira itu jawaban saya. Persilahkan kalau masih ada Pak. Monggo. Yang tadi soal peran Wapres dan Pak. Ya, maaf, saya bukan pura-pura lupa, saya tidak ada. Hanya merasa ada salah. Jadi begini ya, saya kira peran Wapres itu ya, pertama, menurut konstitusi dia kan memang membantu presiden. Kalau presiden berhalangan, baru dia menjadi presiden. Itu konstitusinya, sehingga dulu disebut Wapres itu ya memang hanya itu, untuk cadangan aja. Itu konstitusi loh. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Itu bunyi undang-undang dasar. Di situ tidak disebut kekuasaan wakil presiden. Yang disebut itu hanya kekuasaan presiden. Nah, kekuasaan presiden lengkap di situ. Mengangkat menteri, memberi amnesti, rehabilitasi, memimpin pemerintahan, ada 14 lah tugas presiden. Wapres hanya dikatakan membantu, gitu. Itu satu, kalau bicara normatifnya. Yang kedua, sebenarnya wakil presiden itu bekerja, cuma tidak diberitakan kan? Yang diberitakan kerja presidennya, iya kan? Kalau Wapres itu diberitakan juga bekerjanya, tapi tidak seru-seru amat beritanya, padahal juga bekerja keras mati-matian gitu. Kan gitu. Jadi rajin rapat, rajin memberi pendapat dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu saya sebagai Menko sering minta Presiden mengundang rapat di bidang saya, misalnya di bidang keamanan di daerah Papua. Pak Wapres tolong dipimpin rapat, saya punya program ini, sering sekali gitu. Tapi yang begitu-gitu kan tidak dipublikasikan. Yang diumumkan itu Menko-nya malah. Menko keluar dari kantor Wapres mengatakan ini. Padahal yang mimpin Wapres.
Itu kan kerjaan wartawan aja sebenarnya. Wartawan tuh memilih, kalau istilahnya itu memilih angle apa sih yang menarik dari ini. Gitu. Saya kira ceramah saya dari sini pun nanti keluar angle apa gitu. Jangan-jangan LGBT lagi keluar. Ya terserah aja, itu tidak ada yang dilarang. Kita terbuka aja lah, kita terbuka aja. Yang penting kita punya niat baik. Silakan Mbak. Ini jam berapa ya? 8.10. Oh, 8.10. Kita masih punya waktu 4 menit, tapi beliau sudah tidak memungkinkan lagi untuk menambahkan tanya jawab. Tadi kalau dari Mas Hafiz sebenarnya sekedar apresiasi bahwa beliau sudah menjadi bagian keluarga besar PPM Alilas. Yang kita harapkan ini bukan terakhir kali. Artinya ada kunjungan berikutnya lagi ke Alilas. Semoga. Mas Syafri tadi tidak bertanya kok. Menggaris bawah. Iya, Pak. Kalau bertanya dia ke rumah saya aja. Ya. Bapak Ibu sekalian, demikian silaturahim dan dialog kita dengan Pak Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD. Semoga Pak Mahfud sehat selalu, diberikan kelancaran dan keselamatan untuk tugas-tugas beliau, baik tugas yang sedang dijalani beliau maupun tugas lebih besar lagi yang akan datang. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami kita ada depan Hansa. Ya Pak Sanul. Ya, mantap.